Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta PBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya, judulnya begini: Puisi Aku Yesus, kiriman dari Pak Haryono di kota Solo, Jawa Tengah. Jadi Pak Haryono itu membuat puisi atau apa ya? Ya puisi aja, judulnya Puisi Aku Yesus, begitu ya judulnya ya. Saya hanya membacakan plus ya mungkin nambahin kata-kata sedikit lah ya. Puisi Aku Yesus by Haryono Solo ya. Nomor ada 8. Nomor 1. Aku Yesus yang menemui Yohanes memakai tubuh kebangkitan roh. Ya, nomor 1, aku Yesus yang menemui Yohanes memakai tubuh kebangkitan roh. Dulu aku naik ke surga memakai tubuh kebangkitan yang kalian lihat. Lalu sekarang aku memberitahu ke Yohanes, tubuh kebangkitanku di surga beda dengan tubuh kebangkitanku di bumi. Dulu di bumi bisa dipegang, bisa makan ikan goreng, bisa ngilang, bisa nembus dinding, bisa bolak-balik surga. Sekarang tubuh kebangkitanku di surga adalah rambutku putih, mataku seperti nyala api, suaraku seperti desau air bah, wajahku seperti matahari terik, kakiku seperti tembaga yang membara. Itulah aku Yesus dalam tubuh kebangkitan yang roh. Ya, Pak Haryono ini yang Bapak tulis ini ada di dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Ini memang untuk menunjukkan, kan banyak orang taunya Yesus naik ke surga dalam tubuh kebangkitan. Lalu tubuh kebangkitan di surga seperti apa? Ya, matanya seperti api, ya wajahnya seperti terik matahari. Jadi beda dengan tubuh kebangkitan di bumi yang di surga itu sudah roh. Ya. Puisi nomor 2 ya. Aku Yesus, akulah yang menyuruh kepada Yohanes dan membuka pikirannya supaya dia melihat surga. Surgaku, pintunya terbuka, lalu akulah yang memintanya dia naik. Mari kamu naik ke sini, akan aku perlihatkan apa yang segera akan terjadi. Itulah aku Yesus dalam posisiku sebagai Tuhan Allah yang adalah roh. Lalu Yohanes melihat aku duduk di tahta surga seorang diri. Ya, apa yang Pak Haryono sebutkan ini ada di dalam Wahyu 4 ayat 1. Dipertegas ayat 2, ayat 8, ayat 11 ya. Jadi ayat 1, Yesus yang Tuhan Allah itu nyuruh ke Yohanes ini, tak kasih tahu apa yang akan segera terjadi. Lalu pintu surga terbuka, Yohanes lihat, ternyata yang duduk di tahta surga itu ya yang ngomong itu, sini Yohanes, aku Yesus. Ya. Puisi nomor 3. Aku Yesus. Dulu aku pernah berkata, nanti anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Aku Yesus memberitahu kepada Yohanes
bahwa yang Maha Kuasa adalah aku, Yesus sendiri. Ya, jadi Yesus kan dulu pernah ngomong tuh di dalam Matius 26 ayat 64. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Aku, Yesus, memberitahu kepada Yohanes, akulah yang Maha Kuasa itu. Di dalam Wahyu 1 ayat 8. Dalam memakai tubuh kebangkitan yang roh. Nomor 4. Nomor 4. Aku Yesus yang menemui yang berkata kepada Yohanes bahwa dulu aku pernah mati, lalu sekarang aku hidup selama-lamanya, dan aku sudah menang terhadap segala kuasa dosa, yaitu maut dan kerajaan maut. Sudah aku kalahkan. Aku Yesus di dalam tubuh kebangkitan roh menemui Yohanes untuk menyatakan bahwa aku sudah menang. Ya, aku hidup selama-lamanya. Aku tidak mati. Ya, jadi Yesus di surga itu tidak mati ya. Kalau ada yang mengatakan Yesus naik ke surga terus di surga hidup apa mati ya? Hidup selama-lamanya. Dan dia pemegang kunci segala kunci maut dan kerajaan maut. Nomor 5. Aku Yesus yang berkata kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, ya, di dalam tubuh kebangkitan yang roh. Dan aku selalu berkata, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Itu untuk menunjukkan bahwa tubuh kebangkitanku adalah roh, beda dengan tubuh kebangkitan di bumi. Aku berkata kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, hanya ada satu jemaat yang aku berkenan, yaitu jemaat Philadelphia, yang selalu berpegang kepada firman Allah dan tidak pernah menyangkal aku sebagai Allah, sebagai penguasa. Itu nomor 5. Itu ada di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ya Pak ya. Sekarang nomor 6. Aku Yesus yang berkata kepada Yohanes, aku menjadi Allah. Ya. Aku menjadi Allah sebagai Allah yang roh. Aku berkata dan menunjukkan kepada Yohanes, akulah Alfa Omega, semuanya sudah terjadi. Semuanya adalah hal yang baru, ya. Semuanya baru, yang lama sudah berlalu, semuanya sudah terjadi. Akulah Alfa Omega yang Maha Kuasa itu. Aku menjadi Allahnya. Aku Yesus yang berkata itu sebagai Allah kepada Yohanes. Nomor 7. Aku Yesus yang berkata semuanya ini kepada Yohanes, baik ketika aku menunjukkan tahta surga, ketika aku berkata kepada 7 jemaat, ketika aku menyatakan diri, maupun ketika aku berkata-kata sebagai Allah. Akulah Yesus di dalam Wahyu 22 ayat 16 untuk menegaskan bahwa semua ini yang ngomong di surga ini Yesus sama sekali bukan Bapa. Lalu ke-8, akulah Yesus anak domba itu yang mengadakan perjamuan kawin anak domba, ya, yang berkata mari, ya, marilah, begitu ya. Ya benar ya Pak Haryono, anak domba adalah Allah Pak ya. Di dalam Alkitab ditulis pakai huruf hitam Pak. Perkataan langsung anak domba ditulis pakai huruf hitam ya. Di dalam Wahyu 22 ayat 17, marilah. Baik Pak Haryono, terima kasih Bapak sudah menyampaikan puisi judulnya Aku Yesus.
semua adalah Alkitabiah ya. Mungkin yang penting supaya disadari bahwa Yesus tubuh kebangkitan itu beda dengan tubuh kebangkitan di bumi. Jadi jangan sampai punya pemahaman yang keliru. Yesus naik ke surga masih sama pakai tubuh kayak gitu, terus di surga sekarang juga kayak begitu. Salah ya. Di pasal 1 saja sudah dijelaskan bahwa wajahnya saja seperti terik matahari. Itu pasti bukan Yesus yang manusia, bukan yang memakai tubuh kebangkitan itu. Sama-sama tubuh kebangkitan tapi beda. Yang di surga adalah roh. Makanya ketika dia menyatakan, aku Yesus yang berbicara kepada ketujuh jemaat, dia selalu mengatakan, siapa bertelinga hendaklah mendengar perkataan apa yang disampaikan oleh roh kepada jemaat-jemaat. Ya, 7 jemaat semua ngomong gitu, berarti valid bahwa Yesus adalah Roh Kudus itu di surga. Tidak mungkin di surga kok bukan roh. Yesus adalah yang duduk di tata surga, seperti dijelaskan bahwa dia meminta Yohanes naik, lalu dia melihat di dalam roh, dia melihat surga terbuka, lalu dia melihat ternyata yang duduk di tata surga itu Yesus seorang diri, tidak berdua, tidak bertiga, dan tidak ada Bapa di surga. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa kebingungan dari mayoritas umat Kristen mengira di surga ada Bapa. Di surga tidak ada Bapa, di surga yang ada Yesus duduk di tata surga, ya. Supaya ini menjelaskan kebingungan ya, lalu mengira masih ada Bapa, lalu sujud menyembah kepada Bapa. Salah. Kalau mau sujud sembahlah Yesus. Yesus juga berkata, aku ini Allah. Di dalam Wahyu 21 ayat 7. Yesus juga berkata, aku maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8 itu perkataan langsung Yesus. Yesus juga disembah di surga di dalam Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Padat, singkat, dan clear. Puisi dari Pak Haryono di Kota Solo, Jawa Tengah. Tuhan berkati Bapak ya. Pak, saya tahu Bapak dari Katolik, pasti banyak pergumulan untuk ini. Tetapi tetap kuat Pak, nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa, demi kebenaran Pak. Ya, daripada Bapak zaman dulu kan memahami di surga ada Bapa, lalu setiap hari Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga. Sekarang Bapak sudah tahu, di surga tidak ada Bapa, yang ada Yesus. Ayo Pak, ikutin para rasul, teladan para rasul, nyembah itu Yesus. Rasul-rasul tidak ada yang nyembah Bapa, rasul-rasul tidak ada yang doa Bapa kami, rasul-rasul tidak ada yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Ya, gereja Bapak yang lama kemarin justru sangat concern dengan yang namanya aturan-aturan gereja. Doa kepada Bapa, baptisan Bapa Anak Roh Kudus, percik dan lain sebagainya, ya. Tetapi yang benar adalah yang duduk di surga itu Yesus. Yang di surga saja tidak ada Bapa, ngapain nyembah Bapa? Sembahlah Yesus Kristus, Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus, Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, BPS. Haleluya, amin.